Ya, oke ya. Sudah mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, kelas. Gimana? Good morning, kelas. Good morning, student. Good morning, teacher. How are you today? Alhamdulillah. I'm fine. Masa udah lupa cara jawabnya? Lali. Astagfirullah. Kalau ditanya how are you today, jawabnya alhamdulillah, I'm fine gitu. Ulangi, how are you today? Alhamdulillah, I'm fine. Alhamdulillah. Oke ya. Sekarang kita akan belajar bahasa Inggris, tapi seperti biasa sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Let's begin our class by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sekarang kita masuk di pelajaran ke-8. Sudah disiapin semua belum? Belum. Ya, silakan disiapkan bukunya sama buku tulis sama pensilnya. Ya, halaman berapa, Us? Halaman 80. Berapa nih? 82. Kometun. Fawas mau ikut Fawas? Oke. Ya. Mana Mas Dimas? Allah, metun. Mas Dimas, keluarkan dirimu Mas Dimas. Tunggu, Us, mau menyiapkan dulu. Oke. Nah, sambil nunggu yang lain, coba. Hari ini ada yang belum mandi. Siapa ya yang belum mandi? Aku sudah. Oh, Mas Rauf. Siapa yang belum mandi lagi? Barusan. Siapa selain Mas Rauf? Siapa selain Mas Rauf yang belum mandi? Siapa yang sudah sholat duha? Saya barusan. Saya. Nah, nanti setelah Zoom yang belum mandi, yang belum sholat duha ya. Nah itu Mas Abdir juga udah masuk tuh. Ayo yang barusan masuk silahkan disiapkan buku paketnya halaman 82. Silahkan dibuka. Sudah dibuka, Us. Terus. Ya. Kalau sudah, ini yang Ustadzah lihat potongannya rambutnya udah rapi nih Mas Abdullah nih yang baru potong sama Mas Dimas ya. Mas Anan potong rambut Mas Anan biar rapi. Jangan dipanjangin loh, kok nggak mau. Oke ya, Mas Azam, Mas Abian, Mas Rehan mana? Ayo Mas Abian, Mas Rehan, Mas Khalid. Silakan dibuka kameranya. Biar kelihatan. Nah. Yang benar, semuanya dibuka. Nah, yang benar. Nah, Novia Hana ini siapa ya? Mas Abdir. Oh, iya deh. Loh, ada 2. Ini Mbak mencoba. Walah, iya. Mas Rehan, mana Mas Rehan? Oke ya, Ustazah mulai.
Silahkan nanti ketika Ustazah menjelaskan, kalian matikan dulu audionya, tapi videonya tidak usah dimatikan. Jadi Ustazah bisa melihat kalian, oke? Ya, Sudah disiapkan pensil? Alat tulis? Wah, Mas Rihan nih. Nah gitu, biar Ustazah kelihatan. Oke, sekarang Ustazah mulai, Ustazah akan share materinya. Silahkan dimatikan semua audionya. 3, 2, 1, matikan audio. Oke. Sekarang kita masuk ke sini. Nah. Ya. Saya sudah cari dulu yang benar. Nah, sekarang materi kita hari ini adalah need to. Ada di halaman mana tadi ya? Halaman 80. Ada di 84. Silahkan dibuka halaman 84. Ya, 84. Di situ ada need to. Apa itu need to? Need to itu adalah harus atau perlu. Nah, artinya need to adalah harus atau perlu. Digunakan untuk memberitahu hal yang harus atau perlu dilakukan oleh seseorang. Misalnya, Ustazah bilang, Ustazah harus pergi ke sekolah. Nah, itu pakai need to, pakai ini, need to harus. Ustazah harus pergi ke sekolah. Ustazah harus makan. Ustazah harus minum. Ustazah harus puasa. Gitu. Itu pakainya need to ya. Nah, di sini akan ada 3 bahasan yang pokok yang akan kita bahas. Yang pertama tentunya cara membuat kalimat positif, positive sentence atau kalimat positif. Kemudian yang kedua ada kalimat negatif atau negative sentence. Yang ketiga adalah kalimat tanya atau interrogative sentence. Bisa difahami ya? Ada 3 poin itu. Ada di buku halaman 84 sambil kalian lihat Ustazah sambil diperhatikan bukunya. Kemudian kita mulai dari yang positive sentence dulu. Ya. Silahkan di sini audionya dinyalakan karena Ustazah butuh bantuan kalian untuk mengisinya biar kalian juga paham. Silahkan dinyalakan audionya. Sudah Us. Oke. Kita mulai dari positive sentence ya, kalimat positif. Dimulai dari subjeknya dulu. Subjeknya ada ini seperti biasa. I, you, they, we, he, she, it. Ini subjek. Kemudian yang kedua rumusnya adalah memberikan kata need to sama needs to. Bedakan. Memberikan kata needs to sama need to. Yang ini nggak ada S-nya, yang ini ada S-nya. Nah, untuk subjek yang memakai need to itu, selain subjeknya I, ada subjek apa lagi, Nak? Dewi. You, Dewi. Kalau you pakai need to atau needs to? Need to. Ya, Ustazah tulis need to. Kalau they pakai need to atau needs to? Need to. Nah, betul, need to. Kalau we? Need to. Ya, need to juga. Nah, lihat ya. Jadi, subjek I, you, they, we pakainya need to. Nah, ini lihat. Ya, jadi nggak pakai S. Ustazah udah sering sekali bilang kalau Ayu Dewi itu nggak suka S, jadi nggak usah dikasih S, ya, gitu. Kemudian yang selanjutnya, sisa subjeknya ada he, she, it. Kalau yang Ayu Dewi nggak suka S, kalau he, she, it ini dia pakai S. Jadi he, she, it dikasih S, jadi needs to. Maka kalau subjeknya she, dia juga memakai apa?
Needs Needs to, pinter. Needs to, sudah tulis. Kemudian kalau subjeknya it juga memakai needs to, ya. Jadi lihat perbedaannya ya. Kalau he, she, it, dia dikasih S, jadi needs to. Begitu. Nah, sekarang verbnya apa? Verb itu kata kerja. Bisa kalian isi apa aja. Misalnya di contoh itu dikasih kata read atau membaca, ya. Jadi terus kemudian ada objeknya, kata keterangannya, misalnya membaca novel, read a novel. Nah, jadi kalau diartikan nomor 1 ini yang paling atas, I need to read a novel. Jadi artinya saya harus membaca novel. Bisa? Sekarang coba kalau you need to, gini, ini misalnya di sini Ustazah kasih kata read juga. Terus ini harus membaca novel. Benar. Kalau they need to, gimana? Apa tadi? Mereka harus membaca novel. Mereka harus membaca novel, ya. Jadi mereka harus membaca novel dan sebagainya. Jadi kita samakan aja ya, ini novel di sini sama. Nah, ini juga kita, jadi misalnya kita pakainya ini, kita bikin juga di bawahnya sama. Nah, sama. Kalau we artinya apa? We? Kita Atau kami. Kalau he? Dia laki-laki. Dia laki-laki harus membaca novel atau perlu membaca novel. She? Dia perempuan. Dia perempuan. Terus it itu untuk benda, ya, bisa buat hewan atau benda lain. Nah, begitu. Yang positive sentence diingat-ingat. Kalau subjeknya Ayu Dewi, pakainya need to tanpa S. Kalau subjeknya he, she, it, dia pakainya needs to, tambahin S. Understand? Oke, sip. Sekarang kita lanjut ke kalimat negatif atau negative sentence. Sama. Diingat-ingat. Yang beda adalah di sininya saja. Yang di sini yang beda. Yang di sini yang beda. Sudah kasih warna biru. Nah, ini ya. Jadi yang beda di sini. Di sininya sampai di sini ini semua sama. Jadi tadi kan di positif tadi harus ada need sama needs to, tapi yang sini enggak. Ini pakainya need to semua, tapi yang beda di sini. Kalau subjeknya I, pakainya don't. Berarti kalau you juga pakai apa? Iya, kalau you juga pakai don't. Kalau they? Don't juga. Kalau yang we? Don't juga. Kalau, nah sekarang ini ya diingat-ingat. Jadi kalau subjeknya Ayu Dewi, kalau dia kalimat negatif kita tambahin kata don't. Jadi don't. Jadi ya nggak pakai S ya. Nah beda lagi kalau subjeknya he dan she dan it kita pakainya doesn't. Jadi he doesn't. Kalau she juga apa? She doesn't. Kalau it doesn't. Nah, gitu ya. Jadi diingat-ingat kalau subjeknya he, she, it, dia pakainya doesn't karena dia pakai S di belakang. Kita ganti warna merah. Nah, biar kalian nggak lupa. Nah, ini sama. Sekarang nitunya ini juga ada. Nitunya sama aja semuanya. Di sini juga nitu. Aduh. Di sini juga nitu. Di sini nitu. Di sini nitu. Di sini nitu. Ini tuh. Nah, ini ya. Sekarang Ustazah mau tanya. Tadi kan kalau yang positif, artinya kan misal yang pertama ini I don't need to. Terus misalnya ini Ustazah kasih kata read, membaca tadi. Novel.
Nah, kalau tadi yang positif itu adalah saya perlu membaca novel, kalau negatif berarti apa artinya? Aku tidak perlu baca novel. Saya tidak perlu atau tidak harus membaca novel gitu ya. Karena kata don't ini artinya tidak. Karena negatif ya, jadi diingat-ingat. Saya tidak perlu membaca novel. Begitupun seterusnya. Kalau you berarti ya, kamu tidak perlu atau tidak harus membaca novel. Kamu tidak, kami, mereka tidak perlu membaca novel dan sebagainya sampai di it. Ya, paham ya? Bisa ya. Ini kata kerjanya juga bisa diganti. Misalnya, kata kerjanya apa itu bahasa Inggrisnya makan apa? Eat. Apa? Eat. Eating. Ya, eat itu makan ya. Jadi misalnya kamu tidak harus makan tempe misalnya. Kamu tidak perlu makan tempe. Nah, itu ini verbnya ini kata kerjanya terserah bisa yang lain. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Terus sekarang yang interrogative sentence. Nah, interrogative sentence ini adalah kalimat tanya. Dilihat ini, bedanya juga cuma di depan doang ini. Di depan doang. Ya, Abdir, diperhatikan Abdir. Ayo, diperhatikan penjelasannya sudah. Ini, itu ke sini, ini semuanya sama. Ya, ini semuanya sama. Terus di sini, yang beda di sini do sama das sebentar lagi. Sabdir. Kalau misalnya subjeknya you, berarti di depannya ada apa, Nak? Do. Kalau di depan subjeknya they, pakainya do. Kalau subjeknya we, pakainya do. Terus kemudian kalau subjeknya he, she, it, dia pakainya apa? Pakai S. Jadi pakai does ya. Does. Misalnya ini sama, masih pakai need to. Nah, need to juga misalnya kita pakai need to semua. Atau ini udah dianggap gini aja. Sudah jadikan satu ya. Jadi di merge aja. Juga ini apa? Nah, misalnya verbnya tadi apa tadi? Read ya, membaca. Ini membaca, kemudian ini objeknya novel. Nah, ini. Jangan lupa kalau kata tanya itu dikasih tanda tanya. Do I need to read a novel? Yang artinya, apakah aku perlu membaca novel? Nah, gitu. Apakah aku harus membaca novel? Gitu. Apakah kamu harus membaca novel? Dan seterusnya. Jadi kalau kalimat tanya, kita pakai do atau does di depan. Baru subjek, baru need to, baru verb, baru objek. Jadi ini nggak usah dikasih S, nggak usah. Semuanya pakai need to. Yang membuat beda adalah yang di sini. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Insya Allah. Oke. Terus sekarang, nah kalau kita ditanya pasti ada jawabannya. Nah sekarang jawabannya bagaimana? Misalnya Ustazah ditanya, apakah kamu harus membaca novel? Akan ada dua jawaban dari Ustazah kemungkinannya. Ada ya dan tidak. Nah, kalau iya berarti ini ya. Kalau iya pakainya ini. Yes, I do. Kalau tidak, no, I don't. Sama, berarti kalau subjeknya you berarti
Jawabannya gimana? Yes, I do. Yes, I do. Kan ini subjeknya you. Yes, you do. Yes, you do. Kalau no berarti no? No, you do. You don't. You don't. Nah, ya. Terus habis itu kalau they, berarti they kalau yes gimana? Yes, Yes, they yes, do. they do. Kalau no berarti no? No, they don't. They don't. They don't. Oke, sekarang kalau we sama ya, we. We, yes. We do. Kalau no berarti no? We don't. Kalau she berarti ikut kalau he ini yang bikin beda sudah bedakan dari sini. Ini sama ya, lihat nih. Kalau he berarti yes he does, no he doesn't. Kalau she juga sama, berarti gimana? Yes, she does. Terus kalau no? She doesn't. Itu ya. Kalau it juga sama. Oke. Terus kemudian ini yang terakhir ini. Apa namanya? Nanti kalau misalnya mati, Ustazah kirimkan linknya lagi, kalian buka lagi ya. Nah, sekarang sama ini have question ini kalau misalnya kalian mau ditanya what do atau does terus subject need to object, ini artinya apa yang aku butuhkan, misalnya what do you need to read, apa yang perlu kamu baca, misalnya I ini pakainya do, terus ini kita pakai need to, terus ini read. Nah, artinya di sini adalah what do I need to read? Apa yang perlu aku baca? Itu pakai what do I need to read. Kalau misalnya di sini pakai she atau he, itu pakai does. Ini sama ya? Ini juga sama. Jadi gimana kalau pakai does? What does he need to read? Apa yang perlu dia baca, dia laki-laki baca, gitu ya. Gitu. Jadi semuanya seperti itu. Nanti kalian baca sendiri. Nah, sekarang Ustazah bikinkan satu kali, misalnya Ustazah bilang, aku harus minum kopi. Gimana bahasa Inggrisnya? I need to minum apa minum? Drink. Coffee. Nah, kalau dibuat kalimat negatif ini jadi gimana? I need to drink coffee ini. I don't Pintar. Kemudian kalau kalimat tanya jadi gimana? I need coffee. Nah, pintar. Sekarang sekali lagi. Kalau misalnya sudah bilang dia perempuan harus makan nasi goreng. Dia perempuan apa? She need apa? Fried rice. Nah, kalau ini diganti ke negatif jadi gimana? Tuh.
bread, rice. Nah, gitu ya, pinter. Sekarang kalau yang interrogatif jadi gimana? Yes. Eat rice. Bisa? Bisa ya, oke. Sekarang ini tugasnya kalian ada di halaman 83 dan 85. 83 itu kalian cuma butuh membuat kalimat negatif dan kalimat interrogatifnya yang kalimat tanya. Jadi kan udah ada yang itu, tinggal disesuaikan sesuai dengan ininya, rumusnya tadi yang sudah di yang mana? Yang bawah, Us. 83 yang bawah, iya. Yang atas bawah. Yang atas itu, yang 4 nomor itu kalian hanya cukup memilih need to atau needs to. Dilihat subjeknya. Oke, boleh disilang, boleh dilingkarin, terserah. Yang kedua, kalian membuat kalimat menjadi negatif dan pertanyaan sesuai dengan yang sudah Ustazah jelaskan. Oke, halaman kebanyakan tugasnya satu aja, halaman 83 aja. 85 nggak usah. Ya, jadi 83 yang atas sama bawah ya. Yang atas itu 4 nomor. Kalian nanti Yang atas sama yang bawah juga. Yang atas sama yang bawah, Us. Iya, atas dan yang bawah. Jadi yang pertama kalian hanya milih yang mana yang benar. Yang kedua, kalian rubah dari kalimat positif menjadi kalimat negatif, menjadi kalimat interrogatif. Bisa difahami? Bisa. Oke. Baik, kalau sudah kita cukupkan dulu. Ada pertanyaan enggak? Cek baca Ustaz. Ya, coba mana yang lain dinyalain dulu semua. Sudah mau lihat? Oke. Jangan lupa nanti dikerjakan sesuai dengan tugas yang sudah Ustazah kasihkan tadi dan yang sesuai dengan Ustazah jelaskan. Ya, Mbak Fania, mana Mas Abian? Ini waktu kita tinggal 3 menit, kalau enggak nanti udah mati. Mbak Fania, mana Mbak Fania? Muncullah. Tiga. Oke. Belum, masih 3 menit toh. Oke. Oke ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan hari ini. Before we close our class, let's end up with hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih sudah mengikuti Zoom. Silahkan nanti dikerjakan. Jangan lupa tilawahnya dikuatkan. Ini sampai ada yang sudah khatam? Belum, masih belum. Sampai juz berapa kalian? Juz 6. 9. Sampai juz 9. Ada yang 9, ada yang 6. Ya, berlomba-lomba ya. Pokoknya kita sebanyak mungkin khatamnya. Kalau bisa jangan cuma 1. Jangan cuma 1 kali. Ustazah sampai juz berapa? Ada deh. Ayo, berapa? Ustazah targetnya juga lebih dari 1 kali khatam. Nanti kita ini. Oh iya, kalau kalian sudah dapat bukunya, buku Ramadan itu jangan lupa diisi. Tapi yang belum nanti ketika kalian masuk nanti insya Allah dikasih ya. Buku Ramadannya. Kemarin yang dikasih yang ujian tahfidz kemarin karena masuk. Terus kalian nggak masuk yang belum. Aku sanggup Us. Aku dikasih loh Us, padahal enggak ujian tahfidz. Iya, kelasnya Ustazah yang nggak tahfidz belum Ustazah kasih kemarin karena belum ketemu. Oke ya, kita cukupkan hari ini. Sekian dari Ustazah. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mari kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Allahumma wa
bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, kucingnya Mas Dimas itu ikut ah. Sudah, boleh keluar. Pala macor. Wah, Bye.